Beberapa minggu yang lalu, gue membahas tuh kasus pengedikan dari pembajakan di taksi yang ada di Jepang. Minggu lalu juga, gue ngebahas kasus pengedikan dari pembajakan pesawat yang ada di Jepang juga, bahkan sampai 2 part. Kali ini, gue ada lagi nih kasus mengerikan dari Jepang yang ngebahas pembajakan juga. Dan untuk kali ini, yang dibajak adalah bus. Secara singkatnya, ini ada kasus tentang anak SMA yang membajak satu bus yang penuh dengan penumpang. Yang lebih parahnya lagi adalah melibatkan anak kecil berumur 6 tahun. Busnya ini dibawa sama si pembajak ini menuju ke neraka. Cerita ini bakalan mengerikan tapi juga seru banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 3 Mei tahun 2000, ada seorang anak perempuan yang masih berumur 6 tahun yang bernama Yuki. Pada hari itu, dia sedang ingin mengunjungi rumah kakek dan neneknya yang berada di Fukuoka, Jepang. Yuki, walaupun usianya masih 6 tahun, ini diperbolehkan untuk naik bus antar kota sendirian. Benar-benar sebatang kara sendirian tanpa didampingi oleh orang tuanya. Bisa dibilang ya, mungkin orang tuanya tuh yakin percaya banget bahwa Jepang adalah negara yang relatif aman. Transportasi umum di Jepang juga mudah diakses, bahkan juga untuk anak kecil sekalipun. Orang tuanya Yuki tinggal ngedrop Yuki di sebuah terminal yang bus antar kota, lalu nanti di terminal tujuan Yuki bakalan dijemput atau disambut oleh kakek neneknya. Pada sekitaran jam 12.56 waktu setempat, bus yang dipesan oleh orang tuanya Yuki ini mulai berangkat nih. Orang tuanya Yuki sengaja memesankan kursi bus untuk Yuki yang lokasinya itu persis banget di belakang supir bus. Dengan begini, orang tuanya Yuki itu bisa menitipkan dia ke supir bus dan menjaga Yuki selama di perjalanan. Yuki pun duduk, berpamitan dengan orang tuanya dan orang tuanya say goodbye Yuki. Gak lama kemudian, penumpang bus lain itu ikutan masuk tuh, dan setelah semuanya siap, busnya pun berangkat menuju ke kota Fukuoka, Jepang. Nah, bus yang ditumpangi itu berkapasitas 56 orang, tapi pada siang itu hanya berisikan 20 orang penumpang, satu supir dan satu Yuki. Totalnya di dalam bus itu ada 22 orang. Pada awal perjalanan, semuanya berasa normal dan menyenangkan ya. Orang-orang yang ada di bus itu ada yang langsung tertidur dan ada juga yang sibuk dengan urusannya sendiri. Yuki pun duduk tuh di belakang pas supir, sekali memperhatikan supir mengendarai bus, sesekali juga melihat pemandangan jalan yang ada di depannya. Namun, semuanya mulai berubah dalam waktu sekejap. Pada sekitaran jam 13.35, tiba-tiba aja dari beberapa kursi yang ada di belakangnya Yuki, ini ada satu pemuda yang berdiri dan berjalan ke tempat supir bus. Pemuda ini untuk sementara kita sebut saja sebagai Fulan. Tanpa ada alasan apapun ya, Fulan ini langsung mengeluarkan pisau besar yang modelannya seperti ini dan mengarahkannya ke supir bus. Supir yang lagi fokus nyetir ini kaget dan juga bingung. Kok tiba-tiba gue ditodong sama pisau dapur? Fulan lalu bilang ke supir bus, "Tenang, jangan pergi ke terminal Tenjin. Saya akan mengambil alih bus ini." Selanjutnya, Fulan berbalik badan dan menghadap ke seluruh penumpang dan membuat pengumuman spesial. "Mulai saat ini saya akan mengendalikan bus. Simpan semua handphone, jam tangan, dan jaket kalian di tengah lantai sekarang juga. Kalian tidak akan pergi ke terminal Tenjin, melainkan ke neraka. Kalau tidak ada yang patuh, saya akan membunuh kalian." Nah, pada saat pengumuman ini dibuat, beberapa orang udah ada yang langsung ngeh kalau ini adalah ancaman yang serius. Beberapa orang yang ngeh ini langsung melepaskan tuh atribut mereka. Tapi ada juga yang masih belum ngeh, yang masih bengong, pelongak-pelongok. Bahkan ada juga yang masih tertidur pulas, nggak sadar kalau ada ancaman besar di dalam bus. Nah, orang yang tertidur ini adalah seorang ibu-ibu tua yang emang dari awal perjalanan itu udah langsung tidur gitu. Fulan merasa kesal karena ternyata ancaman dia itu tidak diperhatikan sama ibu-ibu yang lagi tidur. Pas itu, Fulan langsung menghampiri ibu ini dan menyabet leher ibu ini dengan pisau. Semua orang teriak menjerit dong dengan aksinya Fulan. Si ibu yang lagi tertidur, yang lehernya kesabet pisau, ini langsung kebangun, histeris dan panik. Pas itu, seluruh penumpang sadar bahwa Fulan ini gak main-main, dia adalah ancaman yang serius. Fulan lalu dengan cepat ya mengendalikan situasi yang membuat penumpang pada panik nih. Dia lalu memerintahkan supir bus untuk masuk ke jalan tol, pindah jalan lah. Fulan juga memerintahkan seluruh penumpang untuk menutup tirai yang ada di jendela bus. Hal ini diperintahkan supaya tidak ada orang-orang yang sadar kalau busnya ini lagi dibajak. Begitu seluruh tirai ditutup, Fulan lalu memerintahkan seluruh penumpang untuk bertukar tempat duduk. Fulan menyuruh penumpang wanita untuk duduk di bagian depan bus, ngumpul semua. Lalu satu baris
setelah penumpang wanita, penumpang laki-lakinya itu kayak pada duduk di belakangnya. Jadi seluruh penumpang bus ini pada duduk padat di bagian depan bus. Sedangkan belakang busnya ini kosong, nggak ada orang. Selain itu, Fulan juga mengeluarkan kursi tambahan yang ada di tengah jalur kursi penumpang supaya penumpang bus ini tuh nggak bisa banyak bergerak di jalur tengah ini. Setelah semuanya dirasa udah tertib ya, Fulan lalu jalan ke bagian depan bus dan duduk di samping Yuki. Pas ini situasinya semakin tegang. Dia nggak cuma menyandra seluruh penumpang dan juga supir, tapi secara khusus ya duduk di samping Yuki, anak kecil yang masih berumur 6 tahun yang lagi naik bis sendirian. Pas ini Fulan kayak gelagatnya bener-bener mendominasi dan nggak ada nih yang berani melawan. Penumpang itu takut kalau penumpang ini nekat ya ngelawan Fulan. Yuki, anak kecil yang duduk di sampingnya Fulan, ini juga ikutan celaka. Nah, supir bus notice dengan situasi ini, bilang tuh ke Fulan, lepaskan anak itu dan menjauhlah dari Yuki. Pas itu Fulan senyum dengan remeh ya menolak perintah dari supir bus. Fulan lalu juga mengancam supir bus dengan pisaunya dan memerintahkan supir untuk fokus nyetir aja. Ya udah deh, perjalanan yang tadinya menyenangkan sekarang menjadi penuh dengan keheningan dan ancaman dikarenakan busnya ini secara resmi telah dibajak oleh Fulan. Setelah beberapa jam perjalanan, supir ini melihat situasi ya. Dirasa aman, supir ini tuh bilang ke Fulan kalau kita tuh udah di perjalanan tuh berjam-jam nih dan penumpang belum ada yang ke toilet. Bagaimana kalau kita berhenti dulu di rest area untuk ke toilet? Fulan yang mendengar saran dari supir bus ini kelihatan bete ya. Dia berdiri dan berbalik badan menghadap ke seluruh penumpang. Dia lalu nanya, "Yang ingin pergi ke toilet, angkat tangannya." tanpa diduga ya seluruh penumpang yang ada di dalam bus ini angkat tangan. Fulan langsung kesel dong kayak, elah lu pada repot-repot banget sih. Lalu sekitaran jam 14.47, Fulan memerintahkan supir bus untuk berhenti di rest area selanjutnya. Gak lama, busnya tuh menepi tuh di semacam rest area yang kecil. Pas ini, Fulan bilang ke seluruh penumpang, "Kalian itu boleh pergi ke toilet, tapi perginya satu-satu doang, bergantian. Kalau ada yang pergi tanpa kembali lagi, maka satu orang di antara kalian bakalan ada yang mati." Pas itu semuanya diam, kicep ya, karena ya kebanyakan dari penumpang itu pengennya ke toilet untuk pergi kabur. Sekarang jadi repot nih kalau pergi ke toilet, bakalan ada yang mati nih kalau kabur. Alhasil nggak ada nih satu penumpang yang jadi ke toilet, kecuali satu ibu-ibu yang kita sebut saja sebagai Fulana. Fulana waktu itu angkat tangan dan minta izin ke toilet. Fulan mengizinkan Fulana untuk keluar dari bus, tapi Fulan itu notice ya, kok dia ke toilet sambil bawa tas-tasnya dia. Kayak ngapain dibawa, toh juga bakalan balik lagi kan. Tanpa disangka ya, begitu Fulana keluar dari bus, dia langsung lari kabur cepet banget. Fulan ini kaget dan juga panik karena dia baru aja kebobolan. Fulan juga nggak bisa kabur mengejar Fulana karena kalau dia kejar, yang ada seluruh penumpang di bus ini ikutan kabur. Fulan langsung menutup pintu dan berteriak-teriak di dalam bus kayak orang kesetanan. Dia marah, kesal, dan merasa dibegoin karena dia baru aja ditipu oleh Fulana. Seluruh penumpang yang melihat Fulan teriak-teriak kayak orang ngamuk ini ya takut juga karena ya sesuai ancamannya tadi, kalau ada yang kabur, Fulan bakalan membunuh salah satu penumpang yang ada di dalam bus. Seluruh penumpang juga menyayangkan nih keegoisannya Fulana yang kabur. Kayak, ya kita paham lu pengen kabur, ya kita juga pengen kabur. Cuman gara-gara Fulan kabur nih, ada yang mati jadinya. Begitu Fulan ini ngos-ngosan sendirian ya karena habis teriak-teriak kesel, dia lalu memerintahkan supir untuk jalan lagi. Pas itu Fulan dengan mata yang tajam ya melirik ke salah satu penumpang. Dan bener aja dong, dengan pisau dapurnya, Fulan menyabet salah satu wanita yang ada di dalam bus. Fulan sabet tuh wajah dan leher wanitanya ini sampai luka parah. Penumpang lainnya lagi-lagi berteriak histeris ya, tapi ya nggak bisa bertindak apa-apa. Busnya pun berjalan lagi, dan kali ini beneran menuju neraka. Meanwhile, sementara itu, Fulana yang tadi kabur ini langsung lari menuju ke sebuah telepon umum darurat yang biasanya ada di pinggir jalan tol. Pas itu, dia langsung menghubungi polisi dan menceritakan seluruh kejadian yang ada di bus menuju ke neraka ini. Polisi yang menerima laporan dari Fulana langsung sigap menyiapkan strategi untuk menghentikan bus yang dibajak Fulan. Nah, balik lagi nih ke dalam bus yang menuju neraka. Setelah Fulan puas menyabet-nyabet pisaunya ke wajah salah satu penumpang ya, dia duduk lagi di kursi depan bersebelahan dengan Yuki. Dia duduk aja santai, bengong dengan pandangan yang kosong. Perjalanan pun dimulai kembali nih. Nah, sekitaran 30 menit perjalanan, Fulan inisiatif untuk ngecek tamanannya. Di awal perjalanan itu kan total penumpang ada 22 orang. Kabur satu jadinya 21 orang. Tapi pas Fulan hitung, kok sekarang malah jadi ada 20.
Satunya lagi kemana? Fulan cek tuh satu-satu kursinya dan ternyata ada satu kursi yang jendelanya kebuka. Fulan ini notice bahwa ternyata ada satu orang wanita yang entah gimana caranya dan kapan waktunya itu kabur melalui jendela bus. Fulan ini lagi-lagi kesel dong ya, dia teriak-teriak lagi tuh kayak orang kesetanan. Pas lagi kesel-kesel ini ya, Fulan lalu menghampiri wanita yang duduk di samping jendela yang terbuka itu dan menodongkan pisaunya. Waktu itu dia bilang, gara-gara lo nih, ada satu orang yang kabur. Fulan dengan cepat ya mensabetkan wajah, leher, badan wanita ini. Alhasil lagi-lagi di dalam bus ada satu wanita yang terluka parah akibat Fulan. Ternyata pas Fulan lagi lengah ya, ada satu wanita nih yang kita sebut saja sebagai Fulani. Ini berhasil membuka jendela dan keluar dari bus yang lagi berjalan. Menurut Fulani, nggak apalah terluka parah karena terjun dari bus yang lagi berjalan. Setidaknya gua nggak ditawan sama Fulan. Gak lama, Fulan ini langsung dijemput oleh polisi yang ternyata sudah membuntuti di belakang bus. Polisi langsung menolong Fulani dan dia ceritain tuh seluruh kejadian yang ada di bus. Pas ini pihak kepolisian sadar bahwa bus yang dibajak oleh Fulan itu situasinya udah parah banget nih. Ya udah deh, pihak kepolisian pun langsung menghubungi polisi-polisi yang berjaga di ujung jalan tol. Pas itu polisi yang ada di jalan tol itu ngebuat semacam blokiran di jalan tol. Awalnya polisi ngebuat blokiran supaya busnya ini tuh berhenti total. Namun diurungkan lagi niatnya karena takutnya kalau busnya berhenti total, yang ada Fulan bakalan marah dan melukai penumpang lain. Alhasil blokirannya ini pun didesain supaya bus itu nggak berhenti total, tapi mesti berjalan pelan. Gak lama kemudian busnya sampai tuh di tempat blokiran. Di situ udah banyak polisi, petugas jalan tol dan media tuh yang berjaga di blokiran. Karena blokirannya ini mau nggak mau busnya tuh berjalan agak pelan nih. Pas busnya berjalan pelan di blokiran, tiba-tiba aja ada satu bapak-bapak yang kita sebut saja sebagai Fulano ini membuka jendela dan langsung melompat keluar dari bus. Pas dia melompat dari bus, dia ditangkap tuh sama polisi yang standby di blokiran. Totalnya sekarang udah ada 3 orang nih yang berhasil kabur dari bus. Dan bener banget tebakan lo, gara-gara Fulano kabur ya, Fulan ini teriak-teriak lagi kayak orang yang kesetanan dan marah-marah. Dia tanpa babi bu ya langsung mensabut lagi nih wanita yang tadi dia lukain. Kali ini Fulan menusuk pisau ke badan seorang wanita itu. Karena ditusuk, wanitanya sekarang benar-benar luka parah dan kritis. Setelah dia menusuk satu orang wanita ini, dia lalu berdiri dengan kesal dan marah dan ngebuat sebuah pengumuman spesial. Waktu itu dia bilang, kalau ada yang kabur lagi, dia bakalan gua bunuh. Sambil nunjuk ke salah satu wanita random. Dan kalau masih ada lagi yang kabur, lo yang bakalan mati. Sambil nunjuk ke wanita lain yang random. Nah, setelah melewati blokiran, busnya tuh berjalan normal kembali. Mereka ke tujuan yang masih sama, yaitu neraka. Pada sekitaran jam 15.45 sampai 16.30, Fulan yang lagi duduk di sebelah Yuki ini tiba-tiba aja menelpon polisi lewat handphonenya. Pas itu dia sempat menelpon polisi sebanyak 7 kali. Begitu diangkat oleh polisi, Fulan lalu memberikan tuntutan kalau sekiranya polisi ingin penumpang busnya ini pada selamat. Tuntutan yang dibuat Fulan adalah, pertama, dia ingin Fulana, wanita yang pertama kali kabur, itu balik lagi ke dalam bus. Kedua, kalau Fulana ini beneran balik lagi ke dalam bus, dia mesti membawa pistol yang nanti diserahkan ke Fulan. Ketiga, Fulan hanya mau boleh ada satu mobil patroli polisi doang yang membuntuti bus ini. Polisi yang telepon-teleponan dengan Fulan ini langsung sebisa mungkin ya mengorek informasi sebanyak mungkin. Cuman pas polisi mau ajak ngobrol lebih lanjut, Fulan langsung menotop teleponnya dan mematikan handphonenya. Walaupun nggak banyak informasi yang didapat, setidaknya polisi dapat nih nomor handphonenya Fulan. Pas itu polisi memeriksa nomor handphonenya Fulan dan ketahuan deh seluruh identitasnya Fulan. Ternyata identitas asli dari Fulan ini adalah Fulan. Wow. Ini gimana bang? Maksudnya ini apa nih bang? Kok Fulan adalah Fulan? Tumben aja nih bang. Lo nggak bercanda? Well, enggak cuy, enggak. Dengerin dulu cerita gue ya. Jadi menurut hukum di Jepang, kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang masih di bawah umur legal 20 tahun, identitasnya wajib dirahasiakan dari publik. Hal itu dilakukan karena orang yang masih berumur di bawah 20 tahun itu masih dianggap anak-anak, masih belum dewasa. Nah, pada saat pembajakan bus ini, usianya Fulan itu belum mencapai 20 tahun. Otomatis identitasnya dirahasiakan, bahkan sampai sekarang juga. Otomatis juga hukum yang dijalankan itu berbeda, karena pada dasarnya hukum untuk orang yang di bawah umur legal dengan orang yang sudah legal itu berbeda. Gara-gara hal ini juga, banyak anak-anak yang menyalahgunakannya. Hukum di Jepang sadar dengan penyalahgunaan ini karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah berpikir dewasa,
tapi berlindung di bawah hukum yang dikhususkan untuk anak-anak, cuman gara-gara usianya tuh belum legal. Maka dari itu, pada beberapa tahun kebelakang ya, kalau nggak salah dari tahun 2018 kemarin, itu dilakukan revisi terhadap hukum di Jepang. Dan info yang gue dapatkan ya, dari tahun 2018, umur legal di Jepang itu diubah menjadi 18 tahun. Lalu, kalau ada kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang masih berumur 14 tahun, kemungkinan besar dia boleh mendapati hukuman layaknya orang yang sudah legal. Nah, jujur ya, informasi yang gue dapatkan ini agak simpang siur nih, karena gue nggak begitu paham lah ya dengan hukum yang ada di Jepang. Jadi ya kalau gue salah, gue minta maaf dan tolong koreksilah di kolom komentar. Kalau boleh disimpulkan, intinya Fulan pada saat dia melakukan pembajakan bus ini, usianya itu belum mencapai usia legal dan otomatis identitasnya dirahasiakan. Walaupun begitu, namanya juga netizen ya, nggak ada yang sepenuhnya dirahasiakan. Dari informasi yang gue dapatkan, Fulan ini merupakan korban bullying sejak dia masih SMP. Akibatnya dia mengalami gangguan mental, di mana tuh dia sering melakukan kekerasan di rumahnya, entah itu kepada orang tuanya ataupun kepada adiknya. Dia melakukan hal ini sebagai pelampiasan. Orang tuanya Fulan ini sempat melaporkan kasus bullying yang terjadi kepada Fulan ke sekolahnya. Cuman pihak sekolah itu tidak merespon, bahkan berani denial, berani bilang kalau di sekolah ini tuh nggak ada bullying, muridnya pada baik-baik semua. Tapi kenyataannya bercerita lain. Fulan saking stresnya itu pernah melompat dari lantai atas rumahnya dan ujung-ujungnya itu masuk rumah sakit. Di rumah sakit, para dokter yang merawat Fulan ini itu bilang kalau Fulan itu termasuk pasien yang merepotkan dan bermasalah. Dokter dan suster menganjurkan Fulan untuk dimasukkan ke rehabilitasi aja. Namun pas mau dimasukin, Fulan itu mendadak bertingkah baik. Besar dugaan, Fulan udah menduga rencana ini dan dia tuh mengelabui semua orang dengan bertingkah baik supaya dia nggak dimasukin ke rehab. Selain nggak mau dimasukin ke rehab, setelah sembuh ya, dia juga nggak mau melanjutkan sekolahnya. Fulan lebih memilih bolos sekolah dan mengisolasi dirinya di kamar. Nah, pada saat dia menyendiri di kamar, dia menggunakan komputernya untuk mengakses situs-situs aneh dan juga dark web. Dari sini deh, bibit-bibit gangguan kejiwaannya itu mulai berkembang. Dia mulai tuh menyakiti orang tuanya, adiknya, bahkan juga hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Mau nggak mau, Fulan dikirim sama orang tuanya ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi lagi-lagi ya, Fulan berhasil mengelabui orang tuanya, dokter, dan juga suster yang ada di rumah sakit jiwa. Alhasil setelah 6 bulan, ya baru 6 bulan aja, dia diperbolehkan untuk keluar dari rehab karena sudah dianggap sembuh. Yang padahal itu semua cuman acting. Begitu udah bebas, Fulan balik lagi nih menyendiri di kamar dan kembali lagi mengakses situs-situs aneh. Bibit-bibit gangguan kejiwaannya mulai berkembang lagi nih. Nah, beberapa saat sebelum dia membajak bus, dia sempat posting gitu di sebuah situs forum yang isinya kalau dia tuh bakalan melakukan tindakan balas dendam. Tindakan balas dendam ini tadinya adalah ingin melakukan aksi kejahatan di sekolah tempat dia dibullying. Namun, karena pada hari itu adalah hari libur sekolah, pada akhirnya dia mengubah rencananya. Alhasil, pada hari itu dia memutuskan untuk membajak satu bus dan membawa seluruh penumpangnya ke neraka. Sekarang balik lagi nih ke peristiwa pembajakan bus ya. Sekitaran jam 5 sore, busnya ini masih berjalan-jalan tuh di tol. Pas itu berita tentang pembajakan bus ini udah viral karena televisi nasional mulai membuat siaran langsung live meliput dari helikopter yang terbang di atas jalan tol. Sekitaran jam setengah 6 sore ketika bus mencapai ke perbatasan kota Hiroshima, Jepang, busnya ini tuh masuk ke dalam terowongan. Pada saat di dalam terowongan, Fulan meminta supir untuk menghentikan busnya. Ketika itu, dia meminta seluruh laki-laki yang ada di dalam bus, seluruh penumpang laki-laki ya, itu keluar di terowongan ini. Gak lama kemudian, dia memanggil Yuki nih ya, yang lagi duduk diam. Dia suruh Yuki untuk berdiri di sampingnya Fulan. Pas itu, Fulan bilang ke seluruh penumpang, Kalau ada yang macam-macam lagi, gua bunuh dia. nah, karena resikonya sekarang makin besar ya, mau nggak mau seluruh orang yang ada di dalam bus itu nurut. Ya udah deh, seluruh penumpang laki-laki ini perlahan-lahan turun dari bus pas lagi di dalam terowongan. Sampai di sini ada sekitaran 14 orang penumpang termasuk Fulan dan supir yang masih ada di dalam bus. Busnya pun berjalan lagi, masih di tujuan yang sama, yaitu ke neraka. Lalu sekitaran jam 17.50, polisi terlihat melakukan blokiran lagi. Kali ini blokirannya bukanlah untuk menghentikan bus, tapi lagi-lagi untuk memperlambat laju bus dan mengalihkan tujuan kepergian bus. Pas sampai di blokiran, polisi sempat melakukan dialog atau negosiasi kepada Fulan. Polisi waktu itu ngobrolnya lewat
toa gitu supaya Fulan yang ada di dalam bus ini bisa mendengar. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Fulan setuju nih untuk berhenti dulu di rest area selanjutnya. Begitu sampai di rest area, bus langsung parkir gitu di sebuah lahan khusus tempat parkiran bus. Di sini polisi lagi-lagi negosiasi dengan Fulan. Pada sekitaran jam 19.30 malam muncul deh hasil dari diskusinya. Pas itu Fulan mengizinkan 3 wanita yang terluka untuk turun dari bis dengan imbalan busnya ini mendapatkan perbekalan dari polisi berupa selimut dan makanan. Ya udah deh, terjadi tuh pertukaran. Sayangnya ternyata salah satu wanita yang berhasil diselamatkan ini itu sudah meninggal dunia akibat kehabisan darah ketika ingin diselamatkan. 2 wanita lainnya yang terluka parah ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Pas polisi mengetahui kalau ada satu wanita yang terbunuh, polisi langsung mengambil kesimpulan, ini sih bukan lagi pembajakan, ini sih masuknya pembunuhan. Lalu sekitaran jam 21.30 malam, bus kembali berjalan. Waktu itu bus masuk tuh ke sebuah jalan tol yang bernama Kodani yang ada di Jepang. Pas mau masuk jalan tol nih, tolnya itu macet dikarenakan udah ada banyak media yang ingin meliput berita pembajakan bus. Alhasil busnya itu nggak bisa jalan cepat, kayak padat merayap lah ya. Nah, ada nih salah satu media televisi yang berhasil menangkap penampakan dari Fulan. Dari sini bisa terlihat kalau Fulan tuh lagi duduk di kursi belakang supir sedang memegang pisau dapur yang besar sambil juga dielapin pisaunya. Setelah elapin pisaunya, Fulan lalu menyuruh salah satu penumpang untuk bagi-bagiin makanan dan selimut ke penumpang lain. Dari beberapa kesaksian penumpang ya, pada saat pembagian makanan, Fulan ini sempat berinteraksi dengan Yuki. Fulan itu kayak perhatian banget dengan Yuki, kayak baik gitulah ya. Fulan nanya ke Yuki kayak mau makan apa, terus mau minum jus nggak, sambil juga memberikan selimut ke Yuki. Lalu sekitaran jam 12 malam, Fulan ini berhenti lagi dan mengeluarkan 2 penumpang dari bus. Waktu itu ada 2 wanita yang sudah lanjut usia yang diizinkan oleh Fulan untuk diselamatkan polisi. Tapi di satu sisi juga Fulan meminta polisi untuk mengisikan bensin dari bus. Yaudah deh, negosiasi terjadi dan mereka mencapai kesepakatan. Sementara itu, Akademi Polisi yang ada di Hokkaido ini dikabarkan juga lagi sibuk nih. Mereka seharian ini sedang melakukan simulasi tentang bagaimana menyelamatkan penumpang yang disandra oleh Fulan. Para polisi yang ada di akademi bahkan menyewa satu bus ya yang modelannya itu sama persis seperti bus yang dibajak Fulan. Waktu itu polisi kayak sedang berdiskusi mengenai strategi di mana mereka tuh bisa masuk dalam bus dengan cepat dan langsung melumpuhkan Fulan dengan efektif. Pada saat meneliti bus ini ya, polisi menemukan ternyata bus yang dibajak Fulan itu kaca depannya itu terlalu keras untuk dijebolkan. Berarti nggak bisa dong ya lewat kaca depan. Pas itu mereka coba pelajari dari pintu bus nih. Cuman polisi yakin kalau pintu busnya itu pasti dikunci dari dalam. Ya walaupun pintunya bisa dijebolkan, cuman ya membutuhkan waktu yang lama. Berarti satu-satunya jalan masuk menuju ke dalam bus adalah dari jendela samping bus. Ya udah deh, mereka teliti, mereka latihan dan mereka simulasikan bagaimana cara masuk ke dalam pintu bus dengan cepat. Lalu sekitaran jam 5 pagi, Fulan memerintahkan supir bus untuk berhenti lagi di sebuah rest area. Begitu bus berhenti, busnya ini langsung disamperin tuh sama polisi secara perlahan. Polisi melakukan negosiasi lagi kepada Fulan. Kali ini polisi kayak namarin apakah penumpang membutuhkan sarapan, minuman, atau ke toilet. Selain itu juga apakah bus ini tuh butuh bensin lagi nggak atau supirnya mau digantiin nggak, kan udah lama nyetir tuh. Pokoknya banyak lah ya negosiasinya. Nah pada saat negosiasi ini tanpa sepengetahuannya Fulan ya, ada lagi nih pasukan khusus bersenjata dari Jepang yang bernama SAT. Ini udah standby. SAT bagi yang belum tahu adalah Special Assault Team, pasukan bersenjata lengkap dan canggih dari Jepang. Mungkin kalau di Amerika itu kayak SWAT lah ya, atau kalau di Indonesia kayak Densus atau Kopassus gitu. Nah pada saat Fulan lagi sibuk negosiasi nih, polisi SAT yang berjumlah 15 orang ini berjalan cepat ya, tapi pelan-pelan gitulah ya, mengendap-endap menuju samping bus. Begitu mereka udah ada di samping bus, dengan satu aba-aba ya, mereka bareng-bareng melakukan penyerbuan. Pasukan SAT ini langsung melemparkan stun granat. Granat yang ngebuat mata lo itu menjadi silau ke arah Fulan. Otomatis ya, Fulan dan beberapa penumpang yang ada di sekitaran ini itu matanya pada sakit tuh, pada kesilauan lah untuk sementara. Di saat yang bersamaan, beberapa polisi langsung masuk melalui jendela pintu. Beberapa polisi lain langsung menghancurkan jendela di samping bus dengan palu besar dan memberikan tangga supaya polisi atau penumpang itu bisa langsung keluar masuk. Di dalam terjadilah perkelahian singkat tuh di antara Fulan dan polisi. Cuman karena matanya Fulan gak bisa melihat ya, polisi langsung melumpuhkan Fulan dan mengamankan pisau yang dari kemarin digunakan oleh Fulan. Selain itu juga polisi yang lain langsung mengamankan para penumpang nih, terutama Yuki nih, dia dikeluarkan gitu dari jendela samping bus. Untungnya adalah Yuki dan penumpangnya itu hanya sedikit terluka akibat pecahan kaca. Walaupun begitu, seluruh penumpang berhasil dikeluarkan dengan kondisi relatif baik-baik aja. Lalu pada jam 5:05 pagi,
Fulan berhasil ditangkap dan pembajakan bus yang sedang berjalan menuju ke neraka resmi berhasil diselamatkan. Beberapa hari selanjutnya, Fulan diinterogasi nih dan juga diadili. Hasil dari interogasinya adalah Fulan ternyata cukup pintar ketika merencanakan pembajakan bus ini. Dia tahu kalau hukum di Jepang untuk orang yang masih di bawah umur itu terbilang kendor. Makanya Fulan sengaja ngebuat kejahatan beberapa bulan sebelum umurnya mencapai 18 tahun. Dia tahu persis kalau dia lakukan setelah berumur 18 tahun, dia bakalan diadili dengan hukum untuk orang yang sudah legal. Dan bener dong, setelah persidangan, hasil pengadilan memutuskan kalau Fulan ini hanya dihukum masuk ke dalam rumah sakit jiwa khusus anak-anak selama 6 tahun. Pada saat persidangan juga tidak ada kata-kata maaf atau penyesalan keluar dari mulutnya Fulan. Fulan itu menganggap kalau hal ini tuh biasa aja. Kayak, gue masih kecil men, lu tuh pantas mendapatkan apa yang gue rasakan akibat bullying-bullying gue yang di sekolah itu ya. Walaupun gue udah ngebajak bus, melukai banyak orang, bahkan juga membunuh orang, gue masih dilindungin men oleh hukum. Yang bikin gregetan lagi adalah setelah Fulan menghabiskan 6 tahun di rumah sakit jiwa khusus anak-anak, tidak ada lagi nih proses hukum yang dilanjutkan. Pas itu Fulan dinyatakan bebas begitu aja. Menurut gue ini nggak fair men. Lo udah ngebajak bus, menyakiti banyak penumpang, bahkan juga membunuh seseorang, mengakibatkan trauma juga kepada Yuki yang masih berumur 6 tahun. Tapi lo dihukumnya cuman dimasukin ke rumah sakit jiwa khusus anak-anak, terus gak di follow up lagi. Gimana nantinya? Menurut gue ini aneh men. Gara-gara hal ini, masyarakat Jepang itu menjadi geram karena udah banyak banget men kasus kejahatan atau kriminal berat yang dilakukan oleh anak-anak yang umurnya mepet 18 tahun yang ujung-ujungnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Sampai saat ini perjuangan masyarakat Jepang terhadap hukum dan keadilan bagi pelaku kejahatan yang masih anak-anak itu terus berlanjut. So, itu tadi adalah cerita lengkap tentang bus dari Jepang yang pergi menuju ke neraka. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.